Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Galyadi Pangestu dengan NIM akhir 101 dari kelas 5C. Video ini saya buat untuk memenuhi tugas mata kuliah Inovasi Pembelajaran IPS SD dengan dosen pengampu Ibu Heri Maria Zulfiati, Magister Pendidikan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak-anak. Bagaimana kabar hari ini? Sehat semua? Baik, alhamdulillah. Di sini siapa yang tidak berangkat? Oh, masuk semua. Baik. Ya. Sebelum memulai pembelajaran pada pagi hari ini, marilah berdoa terlebih dahulu. Berdoa dimulai. Selesai. Baik. Ada yang masih ingat kemarin pada pertemuan kemarin materi yang telah dipelajari apa? Ya, materi yang dipelajari pada pertemuan kemarin yaitu indahnya keberagaman negeriku. Pada hari ini Bapak akan menjelaskan materi tentang daerah tempat tinggalku, subtema 1, lingkungan tempat tinggalku. Baik, sebelum melanjutkan materi berikutnya, mari kita menyanyikan lagu wajib Garuda Pancasila bersama-sama. Tujuan pembelajaran pada hari ini yaitu 1. Dengan kegiatan membaca teks tentang pengaruh lingkungan terhadap mata pencaharian penduduk. Siswa mengetahui jenis pekerjaan penduduk berdasarkan tempat tinggal. 2. Dengan kegiatan berdiskusi tentang pengaruh lingkungan terhadap mata pencaharian, siswa dapat menjelaskan pengaruh lingkungan terhadap jenis pekerjaan dan perbedaan jenis pekerjaan di setiap daerah. 3. Dengan kegiatan mengamati keadaan dan lingkungan tempat tinggalnya, siswa dapat menjelaskan hubungan keadaan alam dengan mata pencaharian penduduk di lingkungan tempat tinggalnya. Nah, di sini Bapak memiliki bacaan tentang berjudul Bali. Bali sangatlah terkenal hingga di luar negeri sebagai ikon pariwisata Indonesia. Bali memiliki potensi pariwisata seperti wisata alam, wisata seni, dan budaya. Provinsi Bali terbagi atas 8 kabupaten dan 1 daerah kota. Tabanan merupakan salah satu kabupaten di Provinsi Bali. Wilayah Kabupaten Tabanan didominasi oleh pegunungan dan pantai selain itu, Tabanan terkenal sebagai penghasil beras dan sayuran. Mayoritas penduduknya bermata pencaharian sebagai petani, namun penduduk yang tinggal di pantai bermata pencaharian sebagai nelayan. Keadaan alam suatu tempat mempengaruhi mata pencaharian penduduknya. Lingkungan mempengaruhi mata pencaharian penduduk di suatu daerah. Mata pencaharian penduduk di suatu daerah berbeda dengan daerah lain. Mata pencaharian penduduk di daerah pesisir pantai
berbeda dengan penduduk di daerah dataran rendah maupun di dataran tinggi. Simak penjelasan berikut. Nah, 1. Penduduk di daerah pantai bermata pencaharian sebagai nelayan, petani tambak, pedagang, petani garam, dan pengrajin. 2. Penduduk di daerah dataran rendah bermata pencaharian sebagai buruh, petani, pedagang, dan peternak. 3. Penduduk di daerah dataran tinggi bermata pencaharian sebagai petani, peternak, pedagang, dan pekerja perkebunan, misalnya teh, kopi, dan cengkeh. Selain itu, penduduk yang tinggal di desa juga memiliki mata pencaharian yang berbeda dengan penduduk di kota. Penduduk di desa lebih banyak bermata pencaharian sebagai petani, peternak, pengrajin, pedagang, buruh perkebunan. Sedangkan penduduk di kota bermata pencaharian sebagai pekerja jasa, yaitu pegawai bank, konsultan, pengacara, supir, karyawan, dan pedagang. Nah, di sini Bapak mempunyai 4 soal. Nanti soal dikerjakan di buku tulis masing-masing dan dikumpulkan di meja Bapak. Bapak beri waktu 10 menit ya untuk mengerjakannya. Nanti kalau sudah selesai langsung bawa ke depan biar Bapak koreksi. Baik, Bapak bacakan soalnya terlebih dahulu. 1. Mengapa mata pencaharian penduduk berbeda sesuai lingkungan tempat hidupnya? 2. Mengapa penduduk di desa dan di kota memiliki mata pencaharian yang berbeda? 3. Apa perbedaan petani di daerah dataran rendah dan petani di daerah dataran tinggi? 4. Apa yang dimaksud dengan pekerjaan jasa? Sebutkan contohnya. Nah, Bapak mempunyai tugas untuk dikerjakan di rumah secara berkelompok, terdiri atas 3 siswa. Pilihlah teman yang tepat tinggalnya dekat dengan rumahmu. Amatilah keadaan lingkungan tempat tinggalmu. Apakah termasuk lingkungan kota, pedesaan, pesisir, atau pegunungan? Amatilah pula penduduk di lingkungan sekitar tempat tinggalmu. Kemudian catatlah mata pencaharian penduduk di lingkungan sekitarmu. Buatlah laporan sederhana berdasarkan hasil pengamatanmu. Buatlah seperti contoh berikut. Laporan hasil pengamatan. Nama: Dayu, kelas 4. Alamat: Desa Penebel, Tabanan, Bali. Nama daerah tempat tinggalku: Desa Penebel. Tempat tinggalku termasuk daerah dataran tinggi. Mata pencaharian penduduk di lingkungan tempat tinggalku yaitu petani. Transportasi penduduk di lingkungan tempat tinggalku yaitu sepeda. Kesenian di lingkungan tempat tinggalku: tarian adat Bali, pertunjukan, dan seni ukir. Ya, sekarang masuk pada refleksi. Apa yang kamu rasakan setelah mengikuti pembelajaran pada pagi hari ini? Manakah bagian yang penting atau menarik bagimu? Terus kesulitan apa yang kamu temui? Kesimpulan pada pembelajaran hari ini yaitu lingkungan sangat mempengaruhi mata pencaharian penduduk di suatu daerah. Mata pencaharian penduduk di suatu daerah berbeda dengan daerah lain. Mata pencaharian penduduk di daerah pesisir pantai berbeda dan
penduduk di daerah dataran rendah maupun di dataran tinggi. Nah, pembelajaran pada pagi hari ini telah selesai. Ada yang ingin ditanyakan? Baik, kalau tidak, langsung saja saya tutup pertemuan pada pagi hari ini dengan berdoa. Sebelum mengakhiri pembelajaran pada pagi hari ini, berdoa menurut agama dan kepercayaan masing-masing. Berdoa mulai. Selesai. Baik, bila ada tutur kata yang kurang berkenan, mohon maaf sebesar-besarnya. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.